Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Lanjutan belajar hadis dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Sore hari ini masuk hadis yang ke-30, ada di halaman 121. Hadis yang ke-30 halaman 121, judulnya hak Allah Ta'ala. Jadi seperti biasa kita baca terlebih dahulu lafal atau teks hadisnya, terjemah yang akan dijelaskan nanti kandungan isi dari hadis ke-30 ini. An Abi Sa'labah Al-Khushani Jurthum ibni Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha fara'id fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahi'uha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhathu anha. Hadis ke-30 disampaikan sahabat Nabi namanya Abu Sa'labah Al-Khushani. Nama aslinya adalah Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu. Jurthum bin Nashir atau Abu Sa'labah Al-Khushani menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah, farada, dia telah memfardukan, menetapkan, mewajibkan faraidu, beberapa kewajiban. Pada tudayyi'uha, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya, yakni hendaklah kalian kerjakan. Menyia-nyiakan maknanya adalah tidak mengerjakannya atau tidak mengerjakannya atau meninggalkannya. Maka janganlah kalian menyia-nyiakannya, yakni jangan kalian tinggalkan atau kerjakanlah oleh kalian. Wahadda, dan telah membuat batasan, hadda, hudud, dan beberapa batasan. Yang dimaksud dengan hudud dan batasan-batasan adalah aturan-aturan yang telah ditentukan. Maknanya adalah beberapa ketentuan atau syarat-syarat berkenaan dengan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pada fala tudayyi'uha, sedangkan fala ta'taduha maknanya tidak melakukannya keluar dari batas yang telah ditetapkan. Wa harrama asya'a, dan dia Allah telah mengharamkan asya'a, beberapa hal. Asya'a itu mengisyaratkan bahwa yang diharamkan tidak banyak. Asya bentuk jamak dari syai', ya. Syai' itu bisa bermakna sesuatu, bisa bermakna sedikit, sehingga yang diharamkan sesungguhnya tidak banyak, terisyaratkan melalui kalimat ini. Fala tantahibuha, maka jangan kalian melanggarnya, ini malah melakukan apa-apa yang dilarang atau diharamkan. Wasakata, dan dia diam, dia Allah sakata diam atau mendiamkan. An asya'a, beberapa hal, juga tidak banyak. Didiamkan maknanya tidak ada ketegasan itu merupakan kewajiban, tidak juga ada ketegasan bahwa itu merupakan keharaman. Terhadap yang didiamkan oleh Allah itu, ya, Allah menjelaskan rahmatan lakum, sebagai rahmat bagi kalian, bentuk kasih sayang Allah kepada kalian. Ghaira nisyanin, bukan karena lupa, bukan karena lupa, Allah tidak mungkin lupa. Fala tadharu, maka jangan kalian membahas, bahtun, bahas dari bahasa Arab. Jangan kalian bahas, jangan kalian berupaya mencari-cari anha, tentangnya, tentang sesuatu yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik, kita coba perhatikan di hadis ini. Rasulullah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membuat beberapa ketentuan berkaitan dengan agama ini. Satu, ada yang namanya adalah kewajiban. Farad, ya, kewajiban. Dua, Silo. kewajiban, kemudian satu yang diharamkan, keharaman. Nah, terus kewajiban, keharaman, ada batasan-batasan, hak atau hudud dalam, ya, fardu. Ketiga, keharaman. Yang keempat, sesuatu yang dibiarkan, didiamkan, ya, didiamkan. Maknanya tidak ada ketegasan hukum, ya. Wajib atau haram.
disebutkan bahkan Allah innallaha faradha faraid. Sungguhnya Allah memfardukan beberapa kefarduan kewajiban. Inilah yang diungkap dalam judul itu sebagai hak-hak Allah. Ya, artinya kewajiban hamba, kewajiban hambanya. Berkaitan dengan kefarduan kewajiban, katakan fala tudayyi'u, jangan kalian menyanyiakan. Jadi harus dikerjakan. Berkaitan dengan batasan-batasan, ya, jangan melampaui batasan, melampauinya. Berkaitan dengan yang haram, jangan dilakukan atau hendaklah ditinggalkan. Fala tantahiquha, jangan kalian melanggarnya. Berkenaan dengan yang dianggap, jangan, ya, dibahas, dicari-cari, ya, ditanyakan. Hadis ini menjadi dasar di dalam menetapkan kaidah di dalam beragama. Maka dulu pertama kali kita belajar tentang apa ini, kita sampaikan bahwa hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ini memang merupakan prinsip-prinsip pokok dari ajaran Islam. Karena orang berkomentar hadis ini telah mencakup keseluruhan agama ini, ya, dengan sistematisasi yang sangat bagus yang diungkap oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkaitan dengan kewajiban-kewajiban, kita mendapati dalil-dalil yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran maupun ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis dalam bentuk, ya, perintah. Kalau kemudian nanti para ulama fikih kemudian ya, analisisnya adalah ada kalimat perintah baik dalam dalil Quran maupun hadis, dia bisa pada hukum wajib dan ini hukum asalnya, hukum aslinya, bisa juga berhukum sunnah kalau memang ada petunjuk yang mengarah kepada makna perintah yang sunnah. Sedangkan yang wajib ini terbagi lagi menjadi dua, yang merupakan kewajiban individu, setiap muslim harus melakukannya. Ada yang wajib bersifat kolektif, ya, sebagian saja yang dipandang cukup telah gugur kewajiban dari yang lainnya, yaitu kifayah.
muslim harus melakukannya seperti sholat yang 5 waktu, puasa yang Ramadan, seterusnya. Zakat, haji jika telah memenuhi persyaratan untuk terkena kewajiban, dan ini masuk nanti dalam batasan-batasan. Kewajiban ini juga dijelaskan batasan-batasan atau syarat-syaratnya. Zakat misalnya, ketika jumlah harta tertentu kemudian dalam waktu yang sudah ditetapkan, maka berlakulah kewajiban berzakat. Demikian juga haji, manis ata'a ilaihi sabila, bagi orang yang istiqomah punya kemampuan melakukan perjalanan ke tanah suci dan sebagainya. Yang masuk dalam wahadda hududan, telah menetapkan batasan-batasan. Begitu juga batasan di dalam melakukannya. Ini begini tadi, kalau dibahas lebih jauh, ada kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan syarat-syaratnya berkaitan dengan rukunnya, syarat sahnya, syarat wajibnya, sunnah dan adabnya. Bisa jadi dimungkinkan orang menambah-nambah dari yang ditetapkan, maka dia telah melanggar apa yang disebut pada poin kedua sebagai batasan-batasan. Wahadda hududan, Allah telah membuat batasan-batasan sehingga tidak diperkenankan melampauinya, nambah-nambah dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam pengertian dalam jumlah yang banyak melakukannya sehingga bisa mengabaikan kewajiban yang lain. Contoh kasusnya entah 3 orang sahabat yang bertanya kepada istri Nabi tentang ibadahnya Nabi seperti apa, lalu mendapatkan informasi tentang hebatnya ibadah yang dilakukan Nabi. Kemudian ketiga sahabat itu bertekad melakukan ritual ibadah secara berlebihan. Yang pertama, hendak melakukan sholat malam tanpa tidur sama sekali hingga waktu subuh. Yang kedua, hendak berpuasa dan tidak akan pernah berbuka selamanya. Yang ketiga, bertekad untuk melakukan ibadah secara ritual dan tidak akan pernah menikah selama. Nah, terhadap tekad ketiga sahabat ini, nanti kemudian mendengarnya lalu menasihati ketiganya bahwa hal yang demikian tidak dibenarkan. Ini masuk dalam melampaui batas-batas. Karena dengan melakukan itu pasti ada kewajiban yang terabaikan. Dulu pernah kita sampaikan ada sahabat Nabi Abu Darda misalnya, itu dikenal ahli ibadah, puasanya tiap hari, sholat malamnya tiap malam, menghafalkan Quran tiap hari. Akibatnya istrinya nggak pernah diperhatikan. Kalau kita bukan karena itu, ya tetap memperhatikan istrinya. Keadaan. Ini pengakuan yang jujur. Nah, maka suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf satu saat bertemu dengan Ummu Darda. Ummu Darda ini istrinya Ummu Darda. Mendapati keadaan Ummu Darda yang disebut detailnya, tetapi
tampak tidak menyenangkan untuk dilihat. Sehingga Abdurrahman bertanya, ada apa denganmu? Lalu Abu Darda hanya menjawab, tanya saja dengan sahabatmu itu. Yang dimaksudkan adalah suaminya Abu Darda. Karena Abdurrahman bin Auf dengan Abu Darda itu dipersaudarakan oleh Nabi dalam peristiwa hijrah. Nah, hijrah dari Mekah ke Madinah itu beberapa sahabat dipersaudarakan, namanya ta'akhir, dipersaudarakan. Nah, maka Abu Darda mengatakan, tanya saja kepada sahabatmu itu, pada saudaranya. Ini semakin membuat Abdurrahman penasaran, ada apa dengan Abu Darda. Ya. Maka Abdurrahman bin Auf mulai perhatikan keadaan Abu Darda di dalam rumah. Dia menginap dan kemudian perhatikan. Baru awal malam, sepertiga malam yang pertama, Abu Darda sudah bersiap-siap hendak melakukan sholat malam. Lalu dicegah Abdurrahman, kamu mau apa? Aku mau sholat. Nanti masih awal malam, nanti saja. Sampai kira-kira sepertiga malam terakhir, maka dipersilakan Abdurrahman, sekarang silakan. Selesai sholat, ya dia makan. Mau apa? Mau puasa? Iya, mau puasa. Kamu tiap hari puasa seperti ini? Iya. Hari ini kamu gak usah puasa. Kemudian yang menuruti apa yang disampaikan Abdurrahman. Nah, begitu juga dalam hal-hal yang lain. Bacaan Quran dan sebagainya selalu sholat diatur oleh Abdurrahman bin Auf sehingga dia protes. Datanglah Abu Darda ini kepada Nabi, kemudian melaporkan wadul kepada Nabi SAW. Ini Abdurrahman ini kenapa suka ngatur saya? Ya, sama puasa boleh, sholat malam dicegah-cegah sampai akhir malam selesai dan selesai. Kemudian dipanggillah Abdurrahman, apa benar yang dikatakan oleh Abu Darda? Ya, untuk mencegah dia melakukan ibadah. Lalu diceritakan oleh Abdurrahman apa yang dilakukan Abu Darda setiap hari. Kemudian Nabi mengatakan, "Shadaqa Abdurrahman." Abdurrahman benar. Ya, tidak bisa dibenarkan apa yang kamu lakukan, karena istrimu punya hak yang harus kamu tunaikan. Wal ahlika alaika hakun, keluargamu punya hak yang harus kamu tunaikan. Wal ailika alaika hakun, kedua matamu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. Wal jasadika alaika hakun, tubuhmu punya hak yang harus kamu tunaikan. Istirahatkan, dipejamkan mata, perhatikan keluarga, istri dan sebagainya. Ini yang saya sebut mengambilkan kewajiban-kewajiban untuk melakukan ibadah-ibadah, ya, secara berlebihan. Maka Nabi tidak membenarkannya. Ini masuk dalam pengertian para tak tertu. Ya, jangan kalian melanggarnya, jangan kalian melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan. Ya, kemudian sesuatu yang diharamkan, dan contoh surat Al-An'am ayat 151 sampai 153, surat ke-6 Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ya. Wa harrama asya'a, di pertama Allah mengharamkan sesuatu yang diharamkan adalah apa-apa yang dilarang atau secara tekstual di dalam Quran itu diungkap dengan kata Allah mengharamkannya. Nah, contohnya adalah surat Al-An'am ayat 151 sampai 153, surat ke-6 ayat 151 sampai 153. Faqala ta'ala qul ta'ala, katakanlah hai Muhammad, perintah Allah kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan, ta'alau, kemarilah kalian semua.
atlu, aku akan bacakan ma harrama rabbukum alaikum, apa yang diharamkan Tuhanmu kepada kalian. Bismillah, lafal ma harrama rabbukum, apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian. Jadi jelas ini sesuatu yang diharamkan. Jadi Rasul diperintahkan untuk berkata, ya, aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Rabb kalian. Terus disebutkan hal-hal yang diharamkan dia. Allah tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, bahwasanya janganlah kalian menyekutukan dia dengan sesuatu. Ya, yang diharamkan pertama adalah berbuat syirik. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua, kedua bapak. Yang kedua, larangannya dia hukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Wala taqtulu awladakum min imlakin, jangan kalian membunuh anak kalian min imlakin, karena takut miskin. Ya, karena takut miskin. Khawatir wali sokrat hati api ini masuk bunuh atau tidak? Karena aborsi sudah jelas membunuh. Ya. Jangan sampai kalaupun kita pengen tidak punya anak lagi itu jangan karena takut miskin atau salah besar. Tapi kalau mengatur kelahiran untuk ya bisa lebih baik di dalam membesarkan anak, ya, memberikan perhatian secara lebih bagus dan sebagainya mungkin. Tapi tidak mematikan fungsi alat reproduksi. Ya, mematikan itu ya, masukkan keinginan boleh. Jadi jangan kalaupun KB yang tidak sampai dengan cara mematikan alat reproduksi. Nahnu narzuqukum, Allah memberikan keterangan, kami yang memberikan rezeki pada kalian, wa iyyahum, dan mereka. Musa itu apa? Bukan kewenangannya untuk Musa punya kewenangan. Ya, ini Gusti Allah berbunyi. Rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuasa. Jadi tidak sedikit manusia merasa bisa ngatur persoalan rezeki. Wala taqrabul fawahisha, dan jangan kalian mendekati al-fawahish, perbuatan keji, zina dan yang semisalnya. Ma dhahara minha wa ma batan, apa yang tampak maupun yang tersembunyi, dan seterusnya. Ini sebagai contoh saja apakah yang diharamkan oleh Allah secara lafal atau teks jelas diungkapkan ma harrama, apa yang diharamkan. Ya, ayat yang lain misalnya wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dia Allah mengharamkan kepada kalian al-khaba'ith, segala hal yang kecil, ya, dan seterusnya. Itu tentu ambil contoh soal yang diharamkan. Yang kedua, pada lafal wa harrama asya'a, Allah mengharamkan beberapa hal. Tadi juga saya sudah singgung di bagian awal. Asya'a itu mengisyaratkan tidak banyak yang diharamkan oleh. Ya. Terus jane yang pun haramkan itu bukan kata. Perbandingan tidak banyak itu adalah dibandingkan dengan yang diperbolehkan. Ya. Yang dilarang itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang diperbolehkan. Karena itu para ulama fikih kemudian membuat kaidah al-aslu fil asya'i al-mubah. Hukum asal segala sesuatu itu mubah boleh. Hatta yakuma dalilun ala tahrim,
itu hukum asalnya boleh. Ya. Segala sesuatu yang dimaksudkan itu ada di luar ibadah mandor, ibadah. Kalau ibadah mandor atau ibadah dalam bentuk ritual, itu hukum asalnya dilarang, tidak boleh, haram, batil. Al-aslu fil ibadah al-butlan, hukum asal ibadah batil. Ya. Hatta yakuma dalil ala amri, sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ya. Nah, jadi dari hadis ini nanti akan memunculkan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para ulama. Pembagian menjadi ibadah, kemudian muamalah. Dalam persyarikatan Muhammadiyah dan muamalah duniawiyah. Ibadah dalam pengertian mahdhur ritual. Nah, kalau ini hukum asalnya, hukum asal pakai sok ya, asal. Hukum asalnya batil, haram, tidak boleh dilakukan kecuali yang diperintahkan. Kalau muamalah dunia ya, hukum asalnya mubah, boleh, kecuali yang dilarang. Lagi, maka yang dilarang ini sebetulnya tidak banyak. Merujuk pada hadis ini kami menyebut dengan kata asya'a, jamak dari syai'un. Di antara makna syai' itu adalah sedikit. Syai' itu bisa bermakna sesuatu, bisa bermakna sedikit. Misalnya ayat tentang masalah musibah itu, walana ba'uwarnakum fi syai'in minal khawfi wal ju'i, pasti kami akan menguji kalian bisyai'in, dengan sedikit. Jadi ujian itu sebetulnya tidak banyak, atau sedikit. Tapi dengan yang sedikit itu kita merasa banyak, karena fokusnya pada sesuatu yang sedikit tadi. Nah ini sebetulnya penjelasan praktis dari apa yang sebetulnya sudah diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam. Kita ingatkan kembali ayat 30 surat Al-Baqarah sampai di ayat 36 atau 37 ya. Sebelum diperintahkan untuk turun ke bumi, Adam dan istrinya dipersilahkan di dalam surga untuk menikmati segala yang ada. Yang dilarang cuma satu, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan sampai kalian berdua mendekati pohon ini. Yang lain silakan dinikmati, tapi pohon ini jangan didekati. Dilarang cuma satu. Nah, pada akhirnya dilanggar larangan itu karena ada provokasi dari iblis dan juga ada dorongan hawa nafsu yang menginginkan. Lalu sebagai akibat dikeluarkanlah dia dari kenikmatan surga. Kemudian
dia diperintahkan untuk turun ke bumi, baik Adam, istrinya maupun Iblis. Nah, di antara keterangan para ulama ini sesungguhnya untuk training, pembekalan yang Allah berikan pada Adam sebelum turun ke bumi, bahwa nanti di kehidupan dunia itu dia akan mendapati hal yang serupa. Yang diperbolehkan itu banyak, silakan ambil nikmatnya. Yang dilarang itu cuma sedikit. Tapi meskipun yang dilarang sedikit, kita diuji di situ karena ada hawa nafsu yang menginginkan kita untuk melakukan perbuatan dosa. Ada setan yang mempengaruhi kita untuk melanggar. Kalau kemudian mengikuti kemauan setan dan memperturutkan hawa nafsu, maka kita akan dikeluarkan dari kenikmatan. Kenikmatan itu hilang. Maka dosa itu sesuatu yang akan menghilangkan kenikmatan. Ada nikmatnya, tetapi sangat sedikit dibandingkan derita, ya, siksa, ada penderitaan. Paling wong zina, ada sedikit kadar kenikmatan dirasakan dengan berzina, tapi akibatnya namanya jatuh, no penyakit, ya, terus menerus ya ada apa namanya masalah demi masalah, kehilangan keberkahan dan seterusnya, kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dosa dan seterusnya. Maka hilang kenikmatan itu tidak sebanding dengan cerita ada dan kerugian yang harus dia tanggung. Mencari harta dengan cara yang haram, rumah sana terus senang duit akeh, ternyata enggak, malah hilang kebahagiaan. Orang yang berdekat ketenangan dunia, tidak ada ketenangan tadi, hilang keberkahan rezeki dan seterusnya. Nah, baik. Kalau sesuatu yang diharamkan jangan lakukan. Bagian terakhir, wasakatan asya, Allah mendiamkan beberapa hal yang tidak banyak juga. Maka para ulama fikih pun memberikan penjelasan bahwa ada hal-hal yang tidak didapati ketegasan hukumnya. Ini tegas haram tidak ada dalilnya, tegas merupakan kewajiban juga tidak. Nah, untuk poin yang keempat ini, para ulama mengatakan ada yang berpendapat ini khusus hanya pada masa tapi yang pendapat ini umum. Jelasannya balik. Khusus pada masa Nabi karena keterangannya, karena saat itu belum semua ayat Quran turun, belum syariat ini sempurna, sehingga kalau dibahas, ditanyakan, dicari-cari, maka bisa menjadi sebab Allah menurunkan wahyu, membuat ketetapan yang akan memperberat di sini. Nah, pemahaman ini didukung oleh beberapa dalil. Misalnya ketika Nabi mengatakan innallaha faradha alaikumul hajj, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk menunaikan ibadah haji. Lalu seorang dari sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah setiap tahun muncul pertanyaan itu? Nabi diam saja. Lalu yang bertanya ini mengira mungkin Nabi tidak mendengar karena sedang fokus dengan hal yang lain, maka dia mengulang, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Nabi masih diam saja. Lalu
dia mengulang itu ketiga kali, ya Rasulullah, apakah kewajiban haji itu setiap tahun? Nabi kemudian mengatakan, kalau aku jawab ya, maka akan menjadi beban bagi kalian semua. Jangan kalian tanyakan apa-apa yang tidak diterangkan, karena akan menjadi beban yang berat bagimu. Sehingga berdasarkan kasus seperti ini, sebagai ulama itu mengatakan, para tatharuan, jangan kalian membahas mencari-cari kepastian hukumnya pada sesuatu yang tidak ada keterangan jelas dan tegas ini berlaku khusus hanya pada masa Nabi, karena dikhawatirkan akan ada ayat Quran atau syariat untuk yang ditetapkan yang akan menjadi beban. Tapi sebagai ulama yang lain ini ya berlaku umum, ya, karena bisa jadi seseorang yang mempertanyakan atau bertanya-tanya itu bisa memunculkan sesuatu yang menjadi beban bagi dia sendiri. Kasusnya seperti Bani Israel, ya, ada kasus Bani Israel. Mereka hanya diperintahkan untuk mencari sapi betina. Terus sudah cukup spesifikasi sapi betina itu dicari, kemudian didatangkan, selesai, dengan tugas. Tapi karena banyak bertanya, warnanya apa, umurnya berapa, pernah dipakai membaca sawah atau belum, nambah sendiri spesifikasinya, maka akan memperberat pelaksanaan. Nah, sehingga berdasarkan itu sebagian orang memahami larangan di sini adalah umum, tidak hanya pada masa Nabi Muhammad SAW. Allahu a'lam bishawab. Jadi itu hadis yang ke-30 ya, disebutkan pokok-pokok dari ajaran agama ini yang keseluruhannya yang merupakan hak Allah atau kewajiban bagi kita. Yang diwajibkan harus dilaksanakan, yang diharamkan harus ditinggalkan, ya. Yang merupakan batasan yaitu aturan-aturan syarat dan sebagainya mesti dipenuhi, tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian yang didiamkan kalau tidak ada kejelasan itu tidak perlu berlebihan dalam melakukan pembahasan, ya, karena bisa jadi malah memunculkan tambahan beban bagi kita sendiri. Atau secara umum para ulama mengatakan jika melakukan sesuatu yang didiamkan ini maka dia dimaafkan, ya, tidak terkena sanksi dosa, tetapi dimaafkan. Karena itu disebut dalam hadis ini sebagai rahmatan lakum, sebagai rahmat Allah bagi kalian. Ghayra nisyanin, bukan karena lupa. Ini menunjukkan kesempurnaan sifat Allah yang tidak terkena lupa, tetapi dengan sengaja, karena Allah memiliki sifat kasih sayang pada manusia yang punya keterbatasan kemampuan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan atau tambahan? Silakan. Yang terkait dengan yang keempat, tapi kan ada dua pendapat. Satu berlaku di zaman Nabi. Kalau contoh yang berlaku umum itu maksudnya ya, umum sudah di sekitar Bani Israel. Dia hanya diperintahkan untuk carilah sapi betina, kan selesai. Biar ketemu sapi spesifik sapi betina, cari dapat tidak selesai. Tapi kenapa harus tanya-tanya umurnya berapa, warnanya apa, harus tahu membaca salah huruf, makanya mempersulit diri sendiri. Itu berlalu. Jadi kita mungkin akan bisa jadi tanya-tanya yang macam-macam yang malah mengingat diri kita sendiri. Oke, kalau speknya itu sudah umum, sudah cari selesai. Itu terkait dengan apa? Peribadatan tidak? Kalau peribadatan itu sudah jelas ada batasan-batasan aturan dan syaratnya sudah penuh, ya. Tapi ada
sebagian orang itu kadang takon bahasanya dia takon sing ora wae. Takon sing ora wae apa ya? Dia mempersulit diri sendiri. Walaupun nanti kan itu soal dilakukan bukan kayak takon. Ya, kalau sudah ada ketentuan yang syaratnya sudah dibatasi saja pada itu. Wahad dan hudud dan Allah sudah menetapkan batasan-batasan itu, tidak usah melakoni, tidak usah berlebihan, tidak usah nambah-nambah, ya, memperberat diri kita sendiri. Dulu ada seorang wanita di masa Nabi bernadar. Ya, bernadar itu boleh. Ketika sudah bernadar menjadi wajib. Kita tidak wajib bernadar, tapi kalau sudah bernadar menjadi wajib memulaikan. Dan sesuatu yang dinadarkan harus berhukum sunnah atau mubah, bukan hal yang wajib. Kalau wajib tidak usah dinadarkan. Ya. Anak-anak dulu aku tak sholat lima waktu, masa dadangan dulu itu sholat itu tidak wajib. Yang dinadarkan itu yang hukumnya sunnah atau mubah, baru jadi wajib karena dinadarkan. Maka bernadar itu hukumnya boleh. Tapi bisa jadi ada orang bernadar secara berlebihan. Nah, berlebihan seperti apa? Pada masa Nabi ada seorang wanita bernadar, nadarnya itu dia melakukan sholat. Ya. Kalau dia ngantuk, dia akan berpegangan di dua tali diikatkan pada tubuhnya. Kalau ngantuk dia akan pegangan dengan tali. Nah, Nabi kemudian mengatakan lepaskan tali, hendaklah dia tidak berlebihan. Kalau memang lelah istirahat, kalau mengantuk itu. Ya. Maka meskipun nadar itu boleh, tetapi berlebih-lebihan menjadi hal yang boleh dilaksanakan. Nah, bernadar terhadap sesuatu yang dilarang atau diharamkan, dia wajib untuk membatalkan nadarnya. Ya. Ada kapal ulama yang dapat sembilan sebab namanya kapal sumpah satu, ya, membatalkan nadar tersebut. Jadi nambah-nambah ketentuan sendiri yang masuk dalam pengertian melampaui batas-batas yang telah ditetapkan. Ya, saya kira itu makan minum boleh, tapi kalau kemudian berlebihan menjadi haram. Wallahu a'lam. Kita dulu, ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita pelajari, lakukan untuk khawatiran pun, apapun itu. Hadirin dengan doa kepada Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.